Selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu 4.1, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, meringkas pokok-pokok isi berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan pokok-pokok berita yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga, memberi tanggapan berdasarkan isi berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menemukan pokok-pokok berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan pokok-pokok berita yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga, siswa mampu memberi tanggapan berdasarkan isi berita yang didengar dan dibaca. Kita akan mempelajari indikator pencapaian yang pertama, 4.1.1, meringkas pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. A. Pengertian. Pengertian daripada meringkas yaitu mengambil intisari dari sebuah bacaan atau tulisan yang panjang menjadi sajian yang singkat, tetapi tetap menjaga urutan dan keaslian daripada tulisan tersebut. Pokok-pokok berita merupakan poin penting dalam satu peristiwa atau kejadian yang merupakan kisaran daripada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat dengan adik Simba. Artinya, berdasarkan pokok-pokok berita itulah yang akan dijabarkan menjadi sebuah ringkasan berita yang utuh dan lengkap. Contoh yang pertama, sajian beritanya pemirsa, wabah demam berdarah mulai berjangkit di kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Tercatat 24 orang Flores Timur terkena demam berdarah. Sementara itu di Maumere Sika, wabah demam berdarah telah menelan korban 1 orang dan kini 56 orang pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Teacher Healers Maumere. Kasus demam berdarah yang berjangkit di Flores Timur ditemui di 3 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada. Berdasarkan pantauan petugas, 24 pasien yang masuk rumah sakit rata-rata berasal dari Kecamatan Demum Pagong, Kecamatan Larantuka, Kecamatan Lemolema. Namun, di Rumah Sakit Umum Daerah Hendrikus Fernandes Larantuka ditemui juga beberapa pasien dari luar Kabupaten Flores Timur, yakni dari Lembata dan Sika. Dari pantauan, jumlah korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Hendrikus Fernandes 8 orang
dari 13 orang masuk sejak awal Juli. Sementara di Rumah Sakit Teacher Hillers Maumere, jumlah pasien yang dirawat tinggal 3 orang dari 8 pasien yang dirawat. Penyakit demam berdarah juga telah menyerang warga kota Sika dan sekitarnya sejak awal bulan Juli. 1 pasien demam berdarah telah meninggal dunia berumur 32 tahun. Dia berasal dari Geliting. Ada 56 pasien telah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Teacher Hillers Maumere. Kini, jumlah pasien yang masih dirawat di sejumlah bangsal Rumah Sakit Umum Teacher Hillers tinggal 25 pasien. Umumnya, penderita masih didominasi golongan usia dewasa. Di ruang rawat intensif khusus masih dipenuhi pasien demam berdarah. Sumber www.news.com 22 Juli 2020. Dari sajian berita tadi, kita dapat meringkas pokok-pokok isi berita atau disingkat dengan Adik Simba. Yang pertama, apa? Apa yang diberitakan? Yang diberitakan adalah wabah demam berdarah yang terjadi di kota Larantuka, Flores Timur. Yang kedua, siapa? Siapa yang terkait atau terlibat dalam peristiwa yang diberitakan tersebut? Yang diberitakan adalah warga yang menjadi korban demam berdarah di Larantuka, Flores Timur yang tercatat 24 orang. Di Sika Maumere 1 orang meninggal dunia dan 56 orang pasien masih dirawat di Rumah Sakit Umum Teacher Hillers Maumere. Yang berikut di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di kota Larantuka yang meliputi Kecamatan Ile Mandiri, Larantuka, dan Kecamatan Lewolema, serta di Sika Maumere dan sekitarnya. Yang berikut mengapa? Mengapa hal atau peristiwa tersebut dapat terjadi? Kemungkinan munculnya wabah disebabkan adanya musim penghujung yang menimbulkan banyak genangan air sebagai tempat berkembangnya nyamuk demam berdarah. Dan yang terakhir, bagaimana kejadian kronologis dari peristiwa tersebut? Wabah menyerang kepada anak-anak maupun orang dewasa. Contoh yang kedua, bagaimana meringkas pokok-pokok isi berita? Anda bisa melihat di dalam buku pegangan masing-masing, Bahasa Indonesia kelas 8 pada halaman 2, dilanjut pada halaman 3, sajian pokok-pokok berita dalam unsur-unsur berita atau Adik Simba, dan selanjutnya pada halaman 6 yang sudah dijabarkan dalam ringkasan berita utuh dan lengkap dalam 1 paragraf. Berikut kita akan mempelajari indikator 4.1.2, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. A. Pengertian. Pengertian menyimpulkan, yaitu mengiktisarkan atau membuat ringkasan pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya. Untuk menyimpulkan isi berita, perlu kita memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyimak berita secara utuh atau keseluruhan dan lengkap secara konsentrasi. Yang kedua, memahami pokok-pokok berita dan menentukan pikiran utamanya dengan rumusan Adik Simba. Yang ketiga, menyusun pokok-pokok pikiran kembali dan menganalisisnya. Dan yang keempat, menarik kesimpulan isi berita.
Contoh pertama, bagaimana menyimpulkan berita. Perhatikan kembali cuplikan teks berita berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Kesimpulannya yang diambil yaitu berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Contoh yang kedua, bagaimana menyimpulkan berita. Penggunaan jasa angkutan udara dan laut Larantuka, Flores Timur menuju Kupang dan Surabaya pada musim liburan sekolah Juni sampai Juli 2019 mencapai puluhan ribu orang. Seluruh penerbangan dan pelayaran menuju Surabaya penuh dan pesawat tiket melonjak dari hari biasanya. Kesimpulannya, pesanan tiket jasa angkutan melonjak pada musim liburan sekolah. Berikut indikator 4.1.3 menanggapi isi berita. A. Pengertian. Menanggapi isi berita artinya kita memberi pendapat atau komentar terhadap isi atau permasalahan pada berita tersebut. Tanggapan merupakan sambutan terhadap hal, peristiwa, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritikan atau komentar. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, dan atau menambahkan pendapat. Sifatnya objektif dan disertai alasan yang logis dan dapat diterima. Hal-hal yang diperhatikan dalam memberikan tanggapan, yaitu yang pertama, harus berhubungan dengan masalah atau peristiwa yang sedang dibicarakan atau yang terjadi. Yang kedua, dapat memecahkan permasalahan yang ada. Yang ketiga, disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Dan yang keempat, disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Artinya, memberikan tanggapan terhadap sebuah berita atau informasi dengan pernyataan disertai alasan yang logis yang berkaitan dengan isi berita atau struktur berita dan aspek bahasanya. Contoh yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh beda dengan informasi-informasi yang disampaikan. Contoh yang kedua, bahasa yang disampaikan berita cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampaian berita. Yang ketiga, informasi yang disampaikan berita tadi malah masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam menyampaikan informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak yang diinformasikan dalam berita tersebut. Terima kasih dan salam sehat. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan teruslah belajar.
Sekian dan terima kasih.